sini sebagai narator. Saya Nasional Sularani, di sini saya sebagai perwakilan dari PT Satria Retail Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salviana Tari Putri. Di sini saya selaku perwakilan PT Nusantara Food Supply. Perkenalkan, nama saya Desa Dian Salbar. Di sini saya sebagai mediator. Jadi di sini mediasi adalah proses penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak. Dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator, tujuannya untuk mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Latar belakang dari kasus ini antara PT Nusantara Food Supply sebagai produsen menagih pembayaran hutang dagang sebesar 4,2 miliar dari PT Satria Retail Indonesia atau perusahaan retail, yang terjadi perselisihan karena retail menilai sebagian produk mengalami kualitas yang sangat jelek, lalu pihak memohon untuk melakukan proses mediasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap tentang mediasi. Mediasi itu umumnya meliputi pertanyaan pembukaan oleh mediator, kemudian pernyataan dan pemaparan dari para pihak, kemudian merancang dan mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama ada di tahap persiapan dan pembukaan, yang dimana pendaftaran perkara, penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan atau lembaga mediasi yang berwenang, situs Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, penunjukan mediator. Para pihak menunjuk mediator, hakim atau non hakim yang bersertifikat atau pengadilan yang lain akan melanjutkannya. Kemudian yang ketiga ini ada pernyataan pembukaan, di mana mediator ini mempertahankan diri, menjelaskan prosedur-prosedur yang akan dilakukan, kemudian aturan kerahasiaan dan peran mediator, serta memberi kesempatan para pihak untuk bertanya. Selamat pagi Pak, saya Nasional Sularani dari PT Satria Retail Indonesia, Saya Nana ini dari PT Nusantara Food Supply. Di sini kita ada sengketa antara kedua pihak. Mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin siapa tahu Bapak bisa menjadi mediator kami. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik, sebelum melanjutkan ke mediasi, sebaiknya saya memperkenalkan diri saya Desa Musa sebagai mediasi yang dimulai disebut netral dan tidak memihakkan siapapun. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap mediasi, di mana di sini pernyataan para pihak dari setiap pihak itu diberikan kesempatan untuk memberikan cerita, kemudian data faktual, kondisinya juga yang benar mereka tanpa menyerang pribadi dari hak lain juga. Kemudian yang kedua ada merancang proses pemecahan masalah. Di sini mediator tugasnya mengidentifikasi masalah yang
sepakati dan menyusun agenda pembahasan. Kemudian terkait pemecahan masalah dan negosiasi, itu kita harus mengidentifikasi posisi dan kepentingan para pihak. Dan yang kedua juga kita harus menjelajahi berbagai opsi penyelesaian untuk setiap masalah yang ada. Kemudian melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan awal dan trade off. Kemudian ada penyiapan rancangan kesepakatan. Kesepakatan ini yang telah diraih dirumuskan dalam bentuk draft dan didiskusikan untuk disesuaikan. Jadi begini Pak, konflik antara saya dengan Satria Retail ini bahwa saya ini sudah mendistribusikan produk saya ke PT Satria Retail Indonesia selama 4 bulan, dan selama 4 bulan ini belum dibayar, masih belum ada kepastian, belum ada pembayaran. Terus saya ini bingung Pak, karena saya ini juga mau mendistribusikan produk saya yang ke bulan kelima ini, tapi saya ini juga butuh kepastian uang ininya, bayarnya, karena itu juga buat distribusi lagi Pak. Kalau misalnya saya ini mengirimkan tetapi ini juga nggak dibayar lagi, saya ini juga mau minta uang denda bunga buat keterlambatan pembayaran gitu Pak. Saya kemudian kecelakaan itu sudah untuk biar Jadi gini Pak, dari pihak kami mengakui kesalahan dengan adanya kegagalan sebesar 6,2 miliar. Akan tetapi penjualan dari ketika kami itu mengalami penurunan sehingga kami tidak bisa membayar denda sebesar 60%, dan kami juga bingung juga mengembalikan uangnya itu bagaimana, sedangkan di barang kami itu mengalami penurunan seperti itu. untuk biar Saya minta 60% mungkin bisa dibicarakan kembali ya Bu, apa tentang penurunan tunggakan pembayaran, bunga keterlambatannya itu bisa diturunkan kembali, bisa kita diskusikan. Tetapi untuk masalah uang 4,2 miliarnya itu saya mintanya itu utuh di hari janji itu juga Bu. Misalnya kita sepakatnya hari Kamis, saya minta hari Kamis itu 4,2 miliar itu sudah terkirim di rekening saya. Ibu Natali, saya mengerti sekali dengan apa yang Ibu Natali rasakan. Akan tetapi, jika uang 4,2 miliar tersebut dilakukan pembayaran dan pada tepatnya hari Kamis, sejujurnya dari pihak kami merasa keberatan dikarenakan adanya penurunan penjualan sehingga kami tidak mendapatkan omset yang standarnya agak lumayan tinggi gitu di PT saya. Itu Ibu. dan itu saja yang dibicarakan. Mungkin itu dulu aja ya. Yang saya tangkap dari diskusi kedua belah pihak ini, awal yang sudah kita dengarkan, di mana kedua belah pihak ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempereratkan hubungan bisnisnya dan melanjutkan kerjasama kontrak distribusi. Karena dalam banyaknya sengketa bisnis, justru hubungan jangka panjang ini sering sangat menjadi aset yang sangat penting dalam situasi ini. Baik, saya izinkan saya untuk meringkas kembali agar tidak ada salah pahaman. Yang pertama dari pihak PT Nurhantala Group, kebutuhan utama yang muncul adalah kepastian yang sebesar pembayaran 4,2 miliar. Dan seperti itu, keterlambatan pembayaran ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi benar-benar berdampak pada arus kas. Saya memahami
kekhawatiran bahwa semakin lama pembayaran tertunda, semakin besar pula resiko operasional yang harus mereka tanggung. Untuk pihak Satria Retail, ada keberatan terkait kualitas beberapa produk yang dianggap menurun atau tidak sesuai standar sehingga menyebabkan penurunan penjualan. Selain itu, pihak retail merasa keberatan atas denda dari keterlambatan yang tidak terlalu berat dibandingkan kerugian operasional yang mereka alami akibat kualitas produknya. Baik, saya ingin mengenali lebih dalam lagi untuk para produsen. Jadi setelah mediasi dengan PT Satria Retail Indonesia, bahwasanya dia bersedia membayar secara 3 tahap dan meminta turunan denda awalnya 60% jadi 40%. Apakah itu masih dapat diterima? Mungkin untuk pembayaran denda penurunan menjadi 40% bisa dinegosiasikan lagi ya Pak. Tapi karena keterlambatannya itu terlalu lama banget, 4 bulan. Ini kan uang cash flow kita ini nggak bisa bicara terkait itu. Saya minta mungkin jadi 50%. Mungkin bisa didiskusikan lagi dengan Satria Retail. Lalu mungkin perbaikan kualitas mungkin bisa saya diskusikan lagi kepada atasan saya, dan juga saya juga bisa mengajak PT Satria Retail ini buat melakukan quality control bersama gitu untuk melanjutkan proses distribusinya gitu. Baik, itu yang dibicarakan produsen pada pihak retail. Iya. Saya terima. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, jadi setelah saya mediasi dengan pihak PT Indomie Supply, bahwasannya pihak tersebut ini ingin mengajak quality control bersama dan meminta penurunan denda 50%. Apakah itu dapat diterima oleh pihak retail? Sejujurnya kami agak sedikit kesulitan waktu untuk mungkin saya bisa membayarnya, tetapi dengan memenuhi 6 tahap. Jika 40% saya bisa melunasinya dengan jangka waktu 5 tahap. Apakah bisa untuk saya ajukan? Bisa, nanti saya bicarakan dengan pihak PT untuk supply. Itu saja yang bisa. Terima kasih. Ya. Jadi setelah mediasi dengan PT Satria Retail, bahwasannya dia menyanggupi membayar 40% secara membayar dengan tahap. Tetapi dia juga sanggup membayar 50%, tapi membayar secara bertahap. Dapat diterima. Saya berharap ambilnya bayaran 40% dalam 3 tahap. Baik, jadi saya mediasikan lagi dengan PT Satria Retail. Baik, terima kasih. Baik, di sini kita melewati di tahap akhir mediasi. Di kesepakatan akhir ini, apabila proses mediasi ini berjalan dan berhasil, para pihak ini menguntungkan hasil kesepakatan dalam perjanjian tertulis.
yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian kesepakatan tersebut itu kemudian diajukan oleh kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, akta vandaging. Kemudian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat. Yang kedua, ada pernyataan gagal mediasi. Apabila mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, mediator ini wajib menyampaikan laporan atau pernyataan tertulis mengenai kegagalan mediasi kepada majelis hakim. Yang kedua, dalam hal ini isi perundingan dari mediasi itu bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Yang ketiga, kelanjutan proses peradilan. Setelah kita menerima laporan kegagalan mediasi, hakim akan melanjutkan pemeriksaan yang melalui tahapan litigasi sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai dengan putusan pengadilan. Baik, saya melihat kedua hari ini memberi kimia dukungan distribusi untuk mengetahui kesepakatan bahwasanya PT Satria Retail akan membayar utang sebesar 4,2 miliar dengan denda keterlambatan 40% kalau membayar secara 3 tahap. Dan kedua belah pihak akan melakukan standarisasi quality control bersama dengan produk distribusi untuk diketahui. Bagaimana tanggapan masing-masing belah pihak? Oke. Terima kasih kepada kedua pihak atas kerjasama dan komunikasi terbuka. Dengan ditandatangannya kesepakatan perdamaian, proses mediasi dinyatakan selesai. Semoga hubungan bisnis dapat berjalan lebih baik ke depannya. Untuk masing-masing para pihak, ditandatangan ini draftnya. Terima kasih. Boleh mendengarkan ruangan.
ingin menindaklanjuti atas hal-hal seperti ini. Namun akan tetapi barang yang ibu berikan kepada PT saya tuh sangat buruk, rusak, cacat, terus penjualannya menjadi menurun omset saya sejujurnya. Ya saya juga bingung ini seperti apa kelanjutannya. Ya, seharusnya ibu konfirm dong dari perusahaan ke perusahaan saya. Kalau kayak gini kan saya ini nggak ada cash flow bu. Nah ibu di sini kan udah 4 bulan, gimana? Seharusnya kan dalam perjanjian kontrak kami dalam 1 bulan ibu itu harus bayar. Nah kok di sini saya udah ngirim-ngirim kayak gini, terus saya ini bingung dalam bulan kelima ini mau saya kirim apa gimana? Manajer saya sih udah konfirmasi dari PT Ibu, namun tidak ada tanggapan Bu. Nah saya juga ini lagi memutar otak untuk bisa membayar utang selama 4 bulan tersebut. Ya saya mau tahu alasannya lah bu. Selama 4 bulan kayak gini, kalau di sini kan saya ini bingung mau dilanjutin apa kontrak kerjasamanya. Kalau kayak gini, kalau emang mau dilanjutin kontrak kerjasamanya, saya mau kayak ibu membayar denda keterlambatannya. Di sini saya yang rugi bu, saya rugi barang, saya rugi waktu, saya rugi segalanya di sini bu. Saya juga rugi barang, rugi waktu, rugi uang. Saya lagi bokek, saya lagi kere, gak ada duit buat bayar utang. Terus ya bu, barang yang ibu kasih ke saya tuh buruk bu. Jadi kayak ya sabar aja, kan namanya juga lagi usaha punya PT. Terus kita kan juga bingung gitu harus menjualnya kemana. Lagi pula barangnya itu ya dijual sama itu kayak jelek, buruk banget, rusak bu, sumpah. Kayak gimana gitu, perusahaan gitu loh. Perusahaan saya ini kan sudah menghandle semua perusahaan saya ini dihandle ada pertanggungjawabannya bu. Nah seharusnya ibu konfirmasi sama pertanggungjawabnya itu. Nah kok sampai udah 4 bulan kayak gini gimana lanjutannya bu? Saya kan udah bilang manajer saya tuh udah konfirmasi ke PT Ibu. Nah misalnya kalau emang tidak dikonfirmasi, kalau emang nggak dibalas dan lain-lain, seharusnya ibu nyamperin dong ke
disuruh bilang ke PT ibu kalau barang ibu itu rusak. Ya kalau ibu saya diem aja. Nah PT-nya ibu itu kan gede kan. Ya kalau ibu ngediemin cat selama 4 bulan kayak gak make sense, gak masuk akal gitu bu. Ya kalau isi kayak banyak banget cat terus catnya gak dibales. Biasanya tuh cat dibales dari bawah bu. Nah ini emang catnya 100 ke bawah kan sekali tanah ibu gak balas cat. Oke, kalau masalah tentang chat, ya nanti saya tindak lanjuti, saya cek lagi bawahan saya masalah tentang hal kayak gitu. Kalau emang terbukti bahwa bawahan saya yang salah, saya beri kejadian. Tapi kalau di sini ibu yang tidak konfirmasi selama 4 bulan kayak gini, saya minta pertanggungjawaban, saya minta bunganya ya utuh 70%. Masalah utang, bunga, tahap itu tuh pasti saya bisa masuk semuanya asal ada omset yang jelas yang masuk ke dalam saya dan saya bisa mengasih semuanya. Seperti itu bu. Kan dalam perjanjian kita kan distribusi bu. Kalau misalnya tanggung jawab ibu kan menjualkan barang, kalau di sini kan saya jual barang ke ibu beli. Nah kalau misalnya barangnya udah ibu terima terus ibu mau jualin lagi, ya tanggung jawab ibu mau itu ibu rugi atau untung atau kayak gimana, bangkrut atau gimana, ya itu tanggung jawab ibu bukan tanggung jawab saya. Tapi kan itu barang dari ibu, kan saya nggak produksi, kan saya di sini sebagai penjual, bukan yang produksi. Produksi dan penjual itu berbeda ibu. Saya kan ibaratnya gini bu, saya kan anak kedua, ibu kan anak pertama. Harusnya tuh barang kalau ada apa-apa kan saya komplainnya ke ibu. Jadi jangan salahin saya juga di sini, ibu juga salah. Seperti itu ibu. Dalam perjanjian kita, kalau misalnya barang sudah diterima, ada batas waktunya buat mengecek-ngecek. Saya kan sudah minta 2/7, 24/7 buat ngecek bu. Kalau kayak gini kayak gimana? Semua ini urusan ibu. Kalau misalnya ibu ngasih apa informasinya dalam 1 minggu setelah barang saya kirim ini, ya saya bisa kasih refund, bisa kita return barang yang baru. Kalau misalnya emang kualitas barang kita ya emang jelek, ya saya bakalan inilah memperbaiki lagi. Seharusnya ibu konfirmasi dari awal. Bu, sebelum saya jual tuh ya, saya tuh udah quality control barangnya bu. Sebelum saya jual, soalnya saya tuh nggak mau ngecewain konsumen. Garis bawah lagi konsumen. Baik bu, di sini saya sudah menindaklanjuti soal bawahan saya yang ibu katakan bahwa tidak merespon. Sebenarnya kalau saya lihat itu emang kesalahan dari kedua belah pihak ya bu. Sebenarnya karyawan saya ini juga sudah merespon, tetapi tidak ada balasan lagi soal perusahaan ibu. Karyawan ibu ini juga tidak membalas lagi karena saya lihat di buktinya itu bahwa perusahaan karyawan saya ini juga sudah mau menindaklanjuti soal seperti butuh bukti. Nah, soal buktinya ini masih belum dikirim oleh karyawan ibu. Mungkin ya cat saya ini ketimbun atau terlalu banyak yang ini yang mengecat, makanya tidak dijawab, tidak dibalas. Dan kesimpulan saya emang ini tuh kesalahan dari dua belah pihak gitu. Sekarang saya maunya kayak gimana bu? To be honest ya mbak, maaf, to be honest ya bu. Di sini memang sih ini kesalahan antara kedua belah pihak. Nah, akan tetapi ya kan, itu tuh kayak kalau udah tahu ibunya salah, kan saya juga salah. Jadi kayak ya udah gitu loh bu, sama-sama salah. Terus sekarang ibu tanya kan dengan saya apa? Nah saya tuh pengennya dendanya itu kayak bunganya dikurangi menjadi 35%. Yang benar saja. Benar itu. Di mana otaknya itu? Di mana? Saya ini nggak ada soalnya dalam perjanjian kerjasama kami ini, ya setiap bulannya itu keterlambatan dan keterlambatannya itu menambah bu sebesar 10%, 15% lah. Kalau misalnya emang nggak dibayar, misalnya kayak gini, ibu terlambat 4 bulan, ibu nggak mau bayar 70%, saya bisa yang ngasihnya ya 65% lah bu. Sekarang tuh gini ya bu, ibu kan butuh uang kan? Iya kan? Ya enggak? Nah, karena ibu butuh uang, di sini saya lagi mencari uang. Nah, saya kan minta 35%.
denda tersebut, dan saya akan membayar 3 atau 4 tahap dari proses tersebut. Begitu. Saya bisa memaklumi kalau misalnya emang ibu mau bayar dalam 3 tahap. Saya bisa memaklumi, tetapi saya minta denda keterlambatannya juga maksimal 65%. Saya nggak bisa terima 35%. Untuk masalah barang kita yang jelek, kalau selama 4 bulan, saya bisa terimanya waktu yang bulan keempat. Masalah bulan yang pertama dan bulan ketiga ini saya nggak bisa terima refundnya. Saya juga bisa terima refundnya ini cuma sebentar, nggak bisa full. Nggak bisa kita return kembali barang yang kita kirim gitu. Kalau misalnya ibu ngeklaim returnnya di bulan pertama, kedua, ketiga ya expired tuh. Loh, tapi kan dari awal kan yang ngirim barang kan sampean. Kan ini kan sudah melewati batas terus. Kalau misalnya kalau bulan keempat ini saya bisa memaklumi, kalau saya bisa bilang ke atasan saya, misalnya ini bulan keempat ini emang ada keterlambatan untuk mengenai komplainan, kritikan dan saran. Kan dari awal saya udah komplain dan kritik. Kan ada kesalahan, tapi kenapa buktinya kan masih belum ada buktinya? Buktinya, ibu cari bukti. Ini buktinya, Bu. Bukan cari lihat foto. Bukti yang dikirim oleh karyawan ibu masalah foto produknya kayak gini Bu. Kan belum dikirim, saya sudah bilang dari awal bahwa emang ini kesalahan dari kedua belah pihak, bahwa pihak saya sudah merespon, karyawan saya sudah merespon meminta bukti kalau misalnya emang barang ini cacat. Nah ini kan sudah melewati 1 minggu, ini udah di minggu kedua Bu. Ini kan artinya kita ini proses returnnya itu udah expired. Kalau misalnya ibu mau minta return ya saya bisanya ngeklaimnya ya bulan keempat, gak bisa dong bulan 1, kedua dan ketiga. Alasannya apa, Bu? Kan dari awal kan gini ya, pemasukannya saya itu dari ibu, otomatis saya bukan menerima semua apapun barang yang saya return dengan adanya alasan cacat, rusak, atau nggak gitu buruk, tidak perlu diperjualbelikan. Lalu setelah ini kayak ada bencana seperti ini, aku ibu tidak mau bertanggung jawab. Nah, di sini tuh saya tuh sangat bingung sih, Bu, jujur, karena ini baru pertama kali saya mengalami hal seperti ini. Terus permasalahan dari kayak Action. Perkenalkan Bu, saya Natali, perwakilan dari PT Nusantara Food Supply. Di sini saya mau menindaklanjuti soal kerjasama kami. Ini gimana? Mau dilanjut apa enggak? ya kalau saya pribadi ya Bu, itu dihadas. Kayak ini benda. Ojo guyon. Action. Baik Bu, terima kasih atas kelola. Dihadas. Action. Baik Bu, terima kasih atas kelola. Perkenalkan, nama saya Desa Ardian, saya sebagai narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldani Ramadana. Saya di sini sebagai konsiliator.
Nasional Zulkarnaini. Di sini saya sebagai perwakilan dari PT Satria Retail Indonesia. Lalu, Perkenalkan, nama saya Salviana Tari Putri. Di sini saya selaku perwakilan PT Nusantara Food Supply. pada hari ini, kedua perusahaan antara PT Nusantara Food Supply sebagai produsen dan PT Satria Retail Indonesia sebagai perusahaan retail menghadiri proses konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis terkait distribusi dan pembayaran. Konsiliator kemudian menjelaskan inti sengketa dengan ringkas. Dari dokumen dan penjelasan awal terlihat bahwa persoalan utama terletak pada tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan oleh pihak retail. Sementara retail menganggap kualitas beberapa batch produk menurun sehingga penjualan terganggu. Meskipun berselisih, kedua pihak tetap memiliki kepentingan yang sama, menjaga hubungan bisnis jangka panjang yang selama ini terjalin baik. Baik, selamat pagi Bu. Di sini saya Ani sebagai konsultan independen. Tujuan kita hari ini adalah mencari solusi damai antara PT Nusantara Food dan PT Satria Retail Indonesia. Saya tidak mewakili dari salah satu pihak, melainkan untuk membantu jalan tengah yang berdasarkan fakta teknis. Ya baik, terima kasih Pak Andani. Kami berharap kali ini bisa tuntas dan selesai masalah ini karena kami juga sudah terlalu lama untuk menunggu. Selamat pagi, terima kasih Pak Dani, dan kami juga berharap masalah ini tuh tidak berlarut dan kami juga ingin penilaian yang lebih adil dengan kami tidak mau mesalahkan negara sekitar. Pihak produsen menyampaikan kebutuhan mendesak untuk memperoleh pembayaran karena keterlambatan ini berdampak pada arus kas perusahaan. Mereka tetap membuka diri untuk memperbaiki kualitas dan mempertahankan hubungan bisnis. Saya mengerti, mari kita mulai dengan penjelasan masing-masing para pihak. Jadi silakan, saya ingin bertanya kepada Pak Ibu Natali. Silakan, bisa digambarkan terkait masalahnya. Ya baik, jadi begini Pak, kami ini sudah mengirim produk makanan buku senilai 4,2 miliar sesuai dengan kontrak. Nah, pembayaran ini seharusnya selesai 30 hari saat barang dikirim. Tapi sampai 3 bulan tidak juga dibayar. Kami menagih sesuai perjanjian, nilai barang plus denda 60%. Tapi pihak retail menolak dengan alasan kualitas produk kami itu menurun. Padahal kami punya catatan kualitas itu lengkap sekali Pak. Baik, bagaimana dari tanggapan Ibu Aswa? Begini Pak Dani, kami menerima produk dengan kondisi yang kelihatannya sangat baik. Tetapi setelah 2 minggu beberapa batch berubah mulai dari tekstur dan rasa, dan kami pun juga komplain karena kami menilai masalah juga itu sudah ada dari awal dan mungkin proses produksinya itu juga tidak stabil. Itu tuduhan ya Ibu, karena itu tuduhannya tidak berdasar. Kami punya hasil uji laboratorium dari batch yang sama, semuanya itu lolos uji. Bahkan bahan lain menerima batch identik itu tanpa keluhan. Mohon maaf ya Bu, tapi faktanya itu di tempat kami itu juga rusak. Jangan-jangan distribusi Ibu yang bermasalah. Distribusi kami ini menggunakan kendaraan berdingin dengan sensor suhu otomatis. Data kami jelas tidak ada deviasi. Tapi Bu, Setelah mendengar penjelasan panjang dari kedua pihak dan menelaah data-data yang diajukan, konsiliator menyampaikan analisisnya. Menurut konsiliator, kewajiban pembayaran utang oleh retail adalah valid dan wajib diselesaikan.
Namun, konsiliator juga menilai bahwa persoalan kualitas memang terjadi pada sebagian batch dan itu perlu diperbaiki melalui revisi quality control. Baik, sebentar Bu Aswa, mohon tenang dulu. Kita akan periksa bersama terkait data teknisnya. Baik, saya mohon untuk tenang kepada kedua pihak. Kita akan periksa bersama terkait data teknisnya. Tolong saya berikan ruang agar saya bisa menjelaskan teman nanti. Baik, saya dalam mempelajari laporan dari kedua belah pihak berdasarkan log temperatur pengiriman dari pabrik ke gudang retail berlangsung pada suhu yang stabil di minus 18 derajat Celcius. Namun di gudang retail itu suhu naik hingga 12 derajat Celcius selama 14 jam akibat gangguan listrik. Tapi Pak, gangguan itu sebentar saja dan kami pikir itu tidak terlalu berpengaruh besar. Itu tuh masalah besar, termasuk masalah besar karena itu suhu dalam 12 derajat Celcius itu sudah cukup untuk merusak produk buku kami. Kami itu pakai standar HACCP, jadi naiknya suhu di atas 10 derajat Celcius lebih dari 8 jam itu sudah cukup untuk merusak struktur protein. Kalau begitu Ibu Natali, kenapa produk Anda itu sangat sensitif sekali dan produk dari pemasok lainnya pun tidak ada masalah dan bermasalah juga? Ya karena produk kami ini menggunakan produk alami Bu, tanpa pengawet buatan. Justru itu nilai jualnya. Kalau sistem penyimpanan Anda tidak stabil ya jangan salahkan kami. Tapi Bu, Cukup ya, Ibu. Kita di sini ini tidak mencari siapa yang lebih pandai untuk berargumen, tapi kita mencari penyebab dan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Saya akan jelaskan analisis teknisnya. Jadi dari audit lapangan ini ditemukan bahwa yang pertama produk dikirim dalam kondisi baik dan sesuai standar. Kemudian yang kedua, kenaikan suhu di gudang retail itu menyebabkan perubahan tekstur. Yang ketiga, tidak ada indikasi cacat produksi. Namun di sini tuh saya juga menilai dari PT Nusantara dan PT Retail ini kurang optimal terhadap komunikasinya. Dari PT Nusantara Food ini juga tidak memberikan panduan rinci mengenai penanganan produk berisiko tinggi kepada staf gudang retail. Di sisi lain, PT Satria Retail ini juga tidak memiliki sistem cadangan listrik yang memadai untuk menjaga suhu. jadi ini kesalahan saya sebenarnya. Ya, tidak saya katakan di sini itu tanggung jawab bersama. Produsen ini juga wajib memberi informasi teknis lengkap. Sementara retail juga wajib menjaga rantai dingin dan keduanya ini ada kesalahan masing-masing. Ya kalau begitu kami juga setuju dengan pelatihan tambahan bagi staf mereka. Tapi tetap kami ingin pembayaran segera sebesar 4,2 miliar dan juga denda kelambatan sebesar 60%. Kami bisa membayar Bu, tapi tidak dengan denda penuh. Kami tidak akan mau juga membayar 10% dan kalau kami juga ikut disalahkan. Di sini saya itu bilang 60% ya Ibu Aswa, karena ini kan juga sudah sesuai dengan kontrak perjanjian kita gitu loh. 60%. Kalau misalnya ini kan keterlambatan sudah 3 bulan, kalau tahu ini kan ya dendanya naik-naik terus dong. Ya seharusnya harus berkewajiban 60%. Tapi kan barang yang Ibu kirim ke saya itu sangat buruk dan mengurangi kualitas pelanggan saya Bu. Makanya itu saya ingin masuk. Baik Bu, ya baik Bu, mohon tenang dulu. Di sini mari kita berbicara tentang proporsionalitas. Jika tanggung jawab bersama ini denda bisa disesuaikan dan saya usulkan 60% denda ini tetap dibayar
namun 40% denda ini dihapus Ibu. Dari sisi kami tuh gak bisa diterima ya Pak. Kalau mau dihabiskan 40%, saya bisa terimanya mungkin 50%. 50% lah yang harus dibayar. Masa 40% dihapus, saya dapat apa dong? Gak bisa gitu dong Bu. Kami kan udah mengalami kerugian yang cukup besar, dan karena mau kan dari pelanggan, kalau semisal saya harus bayar denda sebesar itu kan ya sama aja kan, udah rugi 2 kali. Ya kan ini kerugian akibat kesalahan perusahaan ibu sendiri. Ya kami sudah rugi waktu dan reputasi karena pembayaran tidak lancar. Sekarang ini saya masa rugi uang. Ya ibunya juga jangan ngomong saya juga gitu dong. Misalnya kalau produknya ibu bagus ya pastinya saya akan bayar secepat itu, tapi karena ada saya bagus saya alami. Bu, cukup ingat kita berada di forum konsultasi bukan terbuka. Saya di sini ingin mengingatkan bahwa solusi itu harus realistis. Kemudian tidak ada pihak yang sepenuhnya menang atau kalah. Jika tidak ada kesepakatan, kasus ini akan naik ke arbitrase, biayanya jauh lebih mahal. Bagaimana Ibu? Baiklah Bu, akan tetapi kita juga minta untuk pembayaran denda senilai 50% dengan catatan pembayaran 5 tahap, dan saya juga minta untuk refund barang yang sudah Ibu kirim ke saya, dan saya minta untuk quality control bersama agar Ibu bisa mengerti perkembangan yang sedang terjadi di perusahaan saya tadi itu perusahaan Ibu, biar nggak saling menyalahkan juga, kayak introspeksi diri gitu Bu. 5 tahap. Iya. Tapi saya juga kirim barang lagi. Ya enggak Bu, gini loh. Saya kan udah bilang, saya akan membayar denda 50% dengan catatan 5 tahap, dan saya juga minta refund barang, dan saya juga meminta untuk quality control bersama. Nah disitu kan kayak nggak ada kalimat yang menyuruh untuk ibu mengirim barang di saya. Saya kan minta refund. Gitu. Oh berarti ini kontrak kerjasamanya nggak dilanjut? Bukan gitu juga Ibu Sylviana Natali. Seperti ini loh Bu, saya minta untuk meminta kontrak kerjasama bersama tidak diputus, tapi dengan catatan seperti itu Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu tidak keberatan? Kalau 50% 5 tahap saya nggak mau Bu. Saya juga butuh karena denda keterlambatannya itu ya juga banyak 30%. Nggak bisa. Ibu mau nawar sebesar apa lagi? Kalau 50% 2 tahap langsung saya kirim barang bulan ini Bu. Tapi kan gini Bu, saya kan minta 50% dengan catatan 5 tahap dikarenakan omset saya juga menurun. Banyak pelanggan saya yang komplain juga dengan barang-barang saya. Dan di sini tuh saya juga bingung untuk mencari omset yang lebih untuk membayar denda tersebut, dikarenakan di sini pemasukannya itu juga menurun gitu Bu. Di ibu juga mungkin masalah refund ya Bu. Ini kan dari awal kesalahan perusahaan ibu. Kok bisa-bisanya ibu itu minta refund ke perusahaan saya? Nah, karena ini kan sudah keterlambatan ya Bu. Refund itu saya beri waktu 1 minggu setelah barang dikirim. Nah ibu ini selama barang dikirim gak ada kontak-kontak saya, dan saya anggap ini adalah produk saya ini ya bagus karena dari awal kita ngecek, dan juga kata ojek pagi juga menurut kami dari awal bagus, karena emang kesalahan dari awal itu kan dari pihak ibu. Nah kalau misalnya refund 100% saya nggak bisa ya Bu, maaf. Tapi untuk yang batch yang kemarin saya mungkin bisa refund, tapi nggak bisa semuanya, mungkin 10% lah. Gini Bu, jadi sebelumnya tuh bahwa saya sudah konfirmasi ke kontak yang bisa bahwa saya hubungi melalui ibu itu Bu, tapi ini nggak ada respon apapun yang ada. Semua ini kan sudah ada job desk-nya masing-masing Bu. Saya juga nggak bisa menilai karyawan saya ini itu tidak melaksanakan tugasnya. Kalau kembali ke topik ya, ini semua ini kan biar kesalahan ibu. Kalau misalnya ibu minta refundnya 100%, saya nggak bisa terima. Baik, ini saja Ibu Aswar. Bisa di top berapa persen dan berapa tahap?
Pak Aswa? Mungkin kalau diturunkan lagi ini sudah tidak bisa ya. Kalau diturunkan lagi ya mungkin ya saya kalau bisa sih saya mau 50%, tapi ya minimal ya 3 tahap lah atau 2 tahap. Dan kalau turun lagi ya 45 dan 45 3 tahap. Baik, mungkin ini saja. Bagaimana kalau saya usulkan 40%? Bagaimana Pak Soal? 40%. Dalam sanggupnya. 40% saya bisa dengan catatan, tetapi akan 2 tahap ya Pak, gimana? Bagaimana Bu? 40% dengan 2 tahap. 40% 2 tahap. Gak bisa ya Pak. 45% 3 tahap oke deh. 45% 3 tahap. Bagaimana Bu? Ya rasa biasanya 40% dengan catatan 2 tahap Bu. Kan udah gede itu loh Bu nominalnya. Baik, mungkin Setelah mempertimbangkan rekomendasi konsiliator, kedua pihak memberikan tanggapan positif. Pihak produsen menyatakan dapat menerima seluruh poin usulan, sementara pihak retail menyatakan bahwa rekomendasi tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan bersama. dari Ibu Aswa 40% ya sanggupnya. Bagaimana Bu? Karena Ibu Aswa menyanggunya hanya 40% dalam 2 tahap saja. Karena dari tadi kita tidak menemukan titik temu, dan akhirnya bagaimana kalau saya juga di sini sebagai konsiliator mengusulkan 40% dalam 2 tahap. Karena habis ini itu tahun baru dan juga produksi kami itu melonjak, dan juga sepertinya itu ada chaos ya, karena perusahaan kami juga sibuk akan semuanya. Mungkin saya bisa ngasih toleransi lah 40% 3 tahap. Bagaimana Ibu Aswa, bisa diterima? Kalau begitu ya Pak, saya bisa terima. Jadi di sini 40% dalam 3 tahap ya. Baik, saya catat. Baik, sangat bagus, dan saya juga telah catat dari kesepakatan ini. Ini sama-sama sepakat kan? Ya. Baik, jadi kita simpulkan langsung saja dari hasil konsiliasi hari ini. Untuk yang pertama, PT Satria Retail akan membayar utang 4,2 miliar dalam 3 tahap. Kemudian yang kedua, denda dibayarkan sebesar 40% dari nilai kontrak, 60% dihapus sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, PT Nusantara Food memberikan pelatihan penanganan produk beku dalam 2 minggu ke depan. 4. Setelah tahap pertama pembayaran dilakukan, kedua pihak menandatangani berita acara penyelesaian. Apakah semuanya bisa sepakat setelah saya bacakan dari 1 sampai 5 ini tadi? Iya, saya rasa. Baik, saya ucapkan selamat karena tidak semua kasus bisa selesai di tahap konsiliasi. Saya akan siapkan laporan resmi ke Kadin. Semoga setelah ini kerjasama dari kedua belah pihak bisa lebih baik. Ya baik, terima kasih Pak Aldani, dan dengan cara Bapak menangani perdebatan sangat profesional. Terima kasih. Terakhir, konsiliator menutup proses dengan terima kasih atas kerjasama kedua perusahaan. Beliau menegaskan bahwa kesepakatan ini bersifat final dan menjadi dasar penghentian di luar pengadilan. Dengan ditandatangannya dokumen kesepakatan sengketa dinyatakan selesai. Di sini saya ucapkan selamat karena tidak semua kasus ini bisa selesai di tahap konsiliasi. Untuk selanjutnya saya siapkan laporan resmi ke Kadin. Semoga setelah ini kerjasama dari kedua belah pihak dan perusahaan ini bisa lebih baik lagi. Ya baik, terima kasih Pak Aldani. Dengan cara Bapak menangani kasus ini juga sangat
hasil terbaik untuk semua pihak. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang konsiliasi resmi saya tutup. Semoga kerjasama bisnis antara PT Nusantara Food dan PT Satria Retail Indonesia lebih harmonis lagi dan diperbanyak komunikasi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Sekian. Kenalkan, nama saya Naswa Azwani. Saya di sini sebagai hakim arbitrase. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldani Ramadhana Suryanto. Di sini saya perwakilan dari PT Brito. Perkenalkan, nama saya Jasa Akbar, saya dari perwakilan PT Kalkindo. Halo, perkenalkan, nama saya Sofiana Tari Putri. Di sini saya sebagai panitera arbitrase, narator dan juga panitera pengadilan negeri. Tahap pertama yaitu pendaftaran tuntutan di lembaga arbitrasi. Pendaftaran tuntutan pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan yaitu pemohon menyerahkan dokumen-dokumen terkait sengketa kepada lembaga arbitrase. Lalu dokumen ini mencakup perjanjian arbitrase dan juga tuntutan yang diajukan ke pendaftaran. Lalu ini dilakukan untuk melalui proses penyelesaian sengketa melalui aplikasi secara resmi. Baik, jadi gini Bu, saya perwakilan dari PT Brito dan saya di sini kebetulan kuasa hukum dari pihak pemohon. Ingin menanyakan update terkait permohonan aplikasi yang kemarin saya sudah daftarkan. Baik, verifikasi berdasarkan permohonan harus membayar biaya administrasi sebelum proses dimulai. Untuk kira-kira berapa ya terkait biayanya? Baik, untuk biaya administrasinya 60 juta. Ini mencakup biaya pendaftaran, pengalaman arbitrase, pembayaran harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Baik Bu, kami akan menyelesaikan terkait pembayaran hari ini dan administrasi seluruhnya dari ini. Ya, setelah pembayaran selesai, kami akan menghubungi kedua belah pihak untuk proses administrasinya dan berharap semua prosedur berjalan dengan transparan. Baik Bu, terima kasih. Tahap kedua yaitu proses pembayaran administrasi. Biaya administrasi tuntutan diajukan atau didaftarkan pemohon dan termohon diwajibkan menyelesaikan pembayaran biaya administrasi. Biaya ini mencakup biaya pendaftaran, pemeriksaan, serta biaya lainnya yang ditentukan oleh lembaga arbitrase. Pembayaran ini menjadi syarat yang penting agar proses arbitrase dapat dilanjutkan.
ketiga yaitu pembukaan persidangan. Tahap ini merupakan awal dari persidangan arbitrase. Ketua Majelis Arbitrase akan membuka sidang dalam memastikan kehadiran kedua belah pihak dan menjelaskan agenda persidangan. Pembukaan ini menjadi momen penting untuk menempatkan arah dan prosedur penyelesaian sengketa. Sidang arbitrase pada hari ini antara PT Petak sebagai pemohon dan PT Tapindo sebagai pemohon dengan nomor registrasi 2024 Surabaya nomor 001 Petak arbitrase 11/2025 dinyatakan dimulai dan tertutup. Sidang ini diselenggarakan di bawah naungan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan prosedur dari BANI. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan para pihak apakah telah hadir lengkap dari pihak pemohon dan termohon. Lengkap. Dan saya ingin mengingatkan bahwa sidang ini dilaksanakan dalam prinsip keadilan, kesetaraan dan etikat baik dari semua pihak. Agenda ini meliputi yang pertama pemaparan kasus oleh pemohon, yang kedua jawaban dan pembelaan diri termohon, ketiga pemeriksaan bukti apakah kedua belah pihak sudah siap untuk melakukan proses ini. Siap. Lalu ke tahap yang keempat, yaitu pemaparan kasus oleh pemohon. Pada tahap ini, pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil dan tuntutannya secara rinci. Pemohon akan menjelaskan kronologi sengketa dan bukti yang dimiliki dengan alasan mengapa termohon menganggap telah melakukan non-prestasi. Baik, saya persilahkan untuk pemohon, silakan menyampaikan dalil dan tuntutan Anda. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami perwakilan dari PT Petak bahwa di sini antara mohon dan termohon terikat dalam perjanjian kerjasama Warlapo Franchise Agreement tertanggal 14 Februari, di mana termohon memperoleh hak untuk mengoperasikan gerainya dengan merek dagang Brito di wilayah Republik Indonesia. Tapi di perjanjian tersebut termohon telah menyepakati dan berkewajiban untuk membayar royalti sebesar 6% dari total pendapatan kotor tersebut menggunakan bahan baku sesuai standar mutu yang ditentukan oleh pemohon dari pihak kita, dan tidak menggunakan atau mendaftarkan merek lain yang menyerupai merek Brito. Namun termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dengan tidak membayar royalti selama 8 bulan sejak Januari hingga Agustus 2024 dan tidak menggunakan bahan baku non standar yang menurunkan kualitas produk dan mencoreng reputasi merek kami. Mereka mendirikan merek roti lain, yaitu bernama Tapindo Bakery, yang secara substansial itu menyerupai dan membingungkan konsumen dengan merek Brito. Jadi itu. Pada tahap selanjutnya
Selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu jawaban dan pembelaan oleh termohon. Selanjutnya giliran termohon untuk memberikan jawaban atas dalil yang disampaikan oleh pemohon. Termohon dapat menyampaikan bantahan, pembelaan, serta bukti-bukti yang mendukung posisinya dalam sengketa. Bahwa termohon dalam jawabannya diasumsikan membantah dalil-dalil kontestasi pemohon, menyatakan bahwa kegagalan membayar royalti disebabkan oleh force majeure, pandemi atau penurunan ekonomi, dan menyangkal adanya pelanggaran standar mutu serta menolak tuntutan ganti rugi sebesar Rp12.500.000 karena dianggap tidak proporsional dan tidak terperinci. Bagaimana untuk para pemohon? Baik, majelis yang terhormat dan pemohon yang terhormat, izinkan kami selaku kuasa hukum Takindo menyampaikan jawaban atas dalil-dalil pemohon dalam perkara ini. Yang pertama, mengenai perjanjian waralaba. Pertama-tama, termohon ini tak menyangkal bahwa benar-benar telah terdapat perjanjian kerjasama waralaba bertanggal 14 Februari 2012 antara pemohon dan termohon. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dilepaskan dari kewajiban kedua belah pihak untuk selalu bertindak dengan itikat baik, termasuk dalam menghadapi kondisi usaha yang berubah secara signifikan. Yang dalil kedua, terkait tuduhan tidak membayar royalti. Majelis yang kami hormati, pemohon menyatakan termohon tidak membayar royalti selama 8 bulan. Terhadap hal tersebut, kami memberikan klarifikasi sebagai berikut. Pertama, keterlambatan pembayaran bukan merupakan penolakan kewajiban, tapi merupakan akibat dari kondisi penurunan pendapatan yang sangat drastis pasca pandemi. Kedua, kondisi tersebut telah kami sampaikan secara tertulis kepada pemohon, disertai permohonan restrukturisasi atau penjadwalan ulang dalam pembayaran. Namun, pemohon sama sekali tidak merespon dan tidak membuka ruang renegosiasi. Ketiga, termohon ini tidak pernah menolak kewajiban royalti dan siap memenuhi kewajiban setelah dilakukan penyesuaian temporal yang wajar. Dan demikian, dalil prestasi pemohon tidak berdiri secara objektif tanpa membuktikan fakta-fakta tersebut. Ketiga, terkait tuduhan penggunaan bahan baku non standar. Baik majelis, pemohon menuduh bahwa kami menggunakan bahan baku non standar yang menurunkan kualitas produk. Kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak tepat karena pertama, penggunaan bahan baku alternatif dilakukan setelah adanya keterlambatan suplai dan bahan baku standar dari pemohon yang mengakibatkan kegiatan operasional hampir terhenti. Kedua, bahan baku alternatif tersebut telah disetujui secara lisan oleh supervisor pemohon yang melakukan inspeksi awal tahun 2024 dan menyatakan tidak keberatan sepanjang terjamin mutunya. Ketiga, bahan baku tersebut tetap memenuhi standar keamanan pangan dan digunakan demi menjaga kelangsungan usaha dan loyalitas konsumen, bukan dengan maksud menghindari ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, tidak tepat jika pemakaian bahan baku alternatif langsung dianggap sebagai pelanggaran. Sebagai berikut, dalil keempat.
terkait tuduhan mendirikan merek lain, Talkindo Bakery. Majelis pemohon menyatakan termohon mendirikan merek lain bernama Talkindo Bakery yang menyuplai retail. Kami tegaskan bahwa pertama, Talkindo Bakery bukan usaha yang didirikan atau dikelola oleh termohon. Ini merupakan usaha keluarga dari pihak ketiga, tidak bisa secara hukum maupun operasional. Kedua, unsur nama tersebut tidak menggunakan konsep logo, warna maupun elemen visual yang identik atau menyesatkan bagaimana standar convincing similarity dalam hukum merek. Ketiga, termohon tidak pernah mendapatkan keuntungan atau terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, sehingga tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban. Dikarenakan itu, dalil pemohon mengenai pelanggaran merek tidak beralasan dan harus disampaikan. Baik majelis yang terhormat, dari seluruh uraian di dalil-dalil tersebut menyebut bahwa dalil pemohon ini bersifat sepihak dan mengabaikan fakta kondisi usaha yang bersifat objektif. Apabila terdapat potensi keterlambatan kewajiban tersebut terjadi karena pemohon tidak menjalankan fungsi supervisi dan suplai dengan baik, kami tetap memiliki etikat baik serta membuka ruang penyelesaian melalui rekonsiliasi dan pemenuhan kewajiban secara proporsional. Demikian jawaban kami yang kami sampaikan, terhormat. Baik, terima kasih. Di sini saya kalau boleh untuk memeriksa bukti yang ada. Setelah memeriksa bukti-bukti, di sini saya akan membacakan putusannya. Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Arbitrase pada Badan Tulis Nasional Indonesia Bani yang bertujuan di Jakarta dibentuk berdasarkan persetujuan para pihak dan berdasarkan peraturan dan prosedur Bani terdiri dari saya Nasrullah Sorani sebagai Ketua Majelis Arbiter. Setelah memeriksa dan memutus sengketa berdasar antara pihak, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan pertemuan di Singapura berkantor di pusat 30 Tai Seng Street, Singapura, dan diwakili oleh kuasanya yaitu Al-Dhani sebagai pemohon. Melawan PT Talkindo sebagai Salaksa Anugrah, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan Polisi Indonesia yang berduka di Komplek Taman Ratu Indah Blok A1 nomor 23 Jakarta Barat yang disebut sebagai pemohon. 1. Tujuh perkara. Menimbang bahwa sengketa ini timbul dari perjanjian waralaba Franchise Agreement tanggal pada 14 Februari 2012 di mana pemohon fraksisor memberikan hak eksklusif kepada pemohon Prancis untuk mengoperasikan gerai retail di wilayah Republik Indonesia. Sengketa ini diajukan ke Bani berdasarkan klausul arbitrase dalam pasal 10 perjanjian. Menimbang bahwa pokok sengketa adanya dugaan kompensasi cedera janji yang dilakukan pemohon meliputi 1. Tidak membayar kewajiban royalti sebesar 6% dari omset atau bulanan selama 4 bulan berturut-turut dimulai dengan Januari sampai dengan Agustus 2024. Yang kedua, menggunakan bahan baku standar yang melanggar standar mutu perjanjian. Dan yang ketiga, melanggar larangan non-kompetisi dengan mendirikan usaha sejenis bernama Talkindo Bakery. Yang kedua, pendirian para pihak. Ini pemohon tuntutan menimbang bahwa pemohon berpendirian bahwa termohon telah secara nyata melanggar pasal 5, pasal 3 dan pasal 7 perjanjian atas dasar pelanggaran material tersebut. Pemohon menuntut agar Majelis Arbitrase menyatakan pemohon telah melanggar perjanjian, menghukum termohon membayar ganti rugi materi dan imaterial sebesar 12.500.000.000 rupiah,
menghukum termohon menghentikan penggunaan hak sumpah, menghukum termohon membayar seluruh biaya arbitrase. Pendirian termohon pembelaan menimbang bahwa termohon dalam jawabannya diasumsikan membantah dari prestasi termohon, menyatakan bahwa kegagalan pembayaran royalti disebabkan oleh force majeure, pandemi atau penurunan ekonomi, dan menyangkal adanya pelanggaran standar mutu serta menolak tuntutan ganti rugi sebesar 12.500.000 juta rupiah karena dianggap tidak proporsional, tidak terperinci. Dan yang ketiga, pertimbangan dari kesimpulan majelis arbiter menimbang bahwa majelis arbitrase telah memiliki bukti-bukti tagihan royalti, bukti pemberian bahan baku, dan bukti promosi marka Hulu Bakery, menimbang bahwa majelis arbitrase berkesimpulan bahwa yang pertama, Gani berwenang mengadili sengketa ini berdasarkan pasal 10 Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan yang kedua, dalil pemohon mengenai tidak dibenarkan royalti 6% dan pendirian usaha sejenis bukti secara sah melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 7 ayat 4 Perjanjian Waralaba. Yang ketiga, tindakan termohon merupakan manifestasi material yang memberi hak kepada pemohon untuk mengakhiri perjanjian. Yang keempat, tuntutan ganti rugi pemohon sebesar 12.500.000 juta rupiah yang dinilai wajar dan didukung oleh kerugian material, tunggakan royalti, dan kerugian imaterial pencemaran materi yang diakibatkan oleh manifestasi pemohon. Pendapat pihak arbiter menimbang bahwa majelis arbitrase secara unanimitas bulat mencapai kesimpulan dan mengambil putusan ini sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat yang perlu dicantumkan. Kami putuskan bahwa permasalahan hari ini bisa selesai. Nah, itulah proses pendaftaran putusan arbitrase. Langkahnya sederhana, tetapi sangat penting untuk memastikan putusan arbitrase itu sah dan bisa dilaksanakan secara hukum. Ingat, batas waktu pendaftaran adalah 30 hari sejak putusan diucapkan. Didaftarkan di pengadilan negeri yang dipilih para pihak dalam perjanjian arbitrase. Dengan terdaftarnya putusan arbitrase di pengadilan negeri, maka proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase resmi selesai dan hasilnya memiliki kekuatan hukum tetap. Selamat pagi Ponitera, saya arbiter Naswa Suarani ingin mendaftarkan putusan arbitrase nomor 2 arbitrase Bani 11 tahun 2025 tertanggal pada 11 Desember 2025. Selamat pagi Bu, baik silahkan. Mohon lampirkan dokumen pendukungnya ya. Ini Semua lengkap ya Bu. Kami akan mencatat putusan ini dalam register pengadilan negeri dan memberikan tanda terima resmi pendaftaran. Terima kasih Bu Panitera. Dengan ini kewajiban kami sebagai arbiter sudah terpenuhi. Benar, setelah terdaftar, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat diajukan permohonan eksekusi dan oleh pihak yang berkepentingan.
Baik, ini kita akan seperti